Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke pertemuan keempat, teman-teman. Syukur Alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, keluarga kita dan keluarga besar Stigi ya, dan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, kita langsung saja ke yang saya berikan kepada Anda ya. Mohon teman-teman nanti perhatikan yang saya share kepada Anda ya. Oke, saya mulai saja teman-teman ya. Oke. Ya, teman-teman, kita sudah masuk ke pertemuan keempat ya, yaitu dalam ekonomi pembangunan ya. Lalu jangan lupa tugas studi satu, tugas studi kedua, lalu hari ini ada tugas studi ketiga, terakhir tugas studi keempat ya, studi kasus ya. Ya, kita akan mulai saja teman-teman ya. Oke, kita masuk Chris Mandi. Oke, ada di kelasmu Chris Mandi. Oke, silakan Chris. Oke, Rian ya, silakan masuk. Silakan masuk. Terima kasih Chris ya. Semoga bermanfaat. Ada di kelasmu Chris Mandi. Bukan dari kelas ya. Sudah semester 6 ya, kakak kelasmu ya. Oke, terima kasih Chris. Oke, kita langsung bicara tentang ekonomi pembangunan, yaitu temanya adalah permasalahan pembangunan ekonomi dunia dan Indonesia ya. Tentunya teman-teman, ini sangat penting sekali ya. Kita akan lebih berbicara studi kasus ya. Oke. Dalam ekonomi pembangunan tanggal 3 April 2024 kita sudah mulai jam 7 sore atau 19.00. Selanjutnya mohon perhatikan teman-teman, nanti saat absensi tolong open kamera ya. Saat absensi mohon open kamera agar menjadi bahan ini ya, dokumentasi untuk kampus kita. Ya, kita mulai saja teman-teman. Tentang ekonomi pembangunan dalam permasalahan dalam ekonomi. Tentunya kalau kita lihat tentang kemajuan pembangunan ekonomi dunia dan Indonesia, tentunya menjelaskan bahwa pembangunan merupakan interaksi multidimensi yang dapat membawa pendapatan per kapita, ya artinya ada income atau gaji penduduk di negara berkembang seperti Indonesia yang akan menuju negara maju untuk periode jangka panjang dan selanjutnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang merata ke masyarakat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tentunya kawan-kawan, pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan sebuah komponen pembangunan nasional yang telah dimodifikasi ya oleh pemerintah dengan tujuan akhir untuk memahami cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pembangunan nasional ini secara umum sudah digambarkan ya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Bisa kita lihat nanti kawan-kawan lihat ya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional, yaitu suatu upaya ya yang dijalani seluruh komponen negara bagaimana Indonesia mencapai negara yang sejahtera, makmur dan adil ya kawan-kawan ya. Nah, maka kawan-kawan kita perhatikan ya. Tentunya di sini kita tadi bicara permasalahan dalam ekonomi ya. Tentu ada yang harus kita perhatikan ya tentang prinsip pokok pengertian pembangunan ya. Prinsip pokok pengertian pembangunan ekonomi ada meliputi beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah proses. Itu sebagaimana dikembangkan adalah interaksi ya atau perubahan ya, perubahan yang positif ya, yang secara terus-menerus akan berkembang ya. Lalu berikutnya B, peningkatan pendapatan per kapita ya, yang sedang dikembangkan adalah pekerjaan Anda juga ya. Bagaimana pekerjaan itu dapat meningkatkan untuk setiap pendapatan kapita Anda, pendapatan gaji Anda, salary Anda ya. Nah, berikutnya C, bagaimana tentang peningkatan nilai pendapatan per kapita yang sedang berlangsung dapat terjadi ketika ada kecenderungan untuk meningkatkan pendapatan setiap kapita sesekali dalam jangka panjang. Jadi perencanaan pendapatan ini kalau bisa berjalan langsung sustainable, ya, artinya dalam jangka panjang sehingga pendapatan kapita masyarakat berjalan terus menerus, kawan-kawan. Ya,
Lalu berikutnya kita lihat D, tentunya perbaikan sistem kelembagaan sebagaimana yang sedang dikembangkan harus mengingat perbaikan kerangka kelembagaan untuk semua bidang, misalnya tentang moneter ya di perbankan ya. Teman kita siapa yang bekerja di uh, Bank BCA ya. Lalu tentang politik, lalu hukum ya, hukum sosial dan sosial masyarakat ya. Ini mohon maaf saya tambahkan lagi ya. Oke. Oke, sosial masyarakat. Oke. Oke ya. Baik dari bagian kemajuan di bidang aturan, main dan asosiasi yang tetap menjalankan prinsip-prinsip aturan hukum yang telah ditetapkan kawan-kawan ya. Jadi prinsip pengertian pembangunan bisa nanti lihat lagi ya tentang bicara proses pertama, lalu kedua peningkatan pendapatan per kapita, lalu ketiga adalah peningkatan nilai pendapatan per kapita yang berlangsung terus-menerus ya, berkelanjutan. Lalu yang keempat D-nya adalah perbaikan sistem kelembagaan dalam suatu negara ya, dalam moneter, politik, hukum, sosial dan sosial masyarakat ya, baik dari kemajuan di bidang aturan main, asosiasi ya, dengan menjalankan prinsip-prinsip aturan hukum yang ditetapkan ya. Oke ya. Oke. Iya. Ya, selamat datang Bang Irwanto ya. Oke, Bang Rory juga selamat datang ya. Tetap semangat kawan-kawan ya, walaupun cuaca hujan. Lalu teman kita Rian Sian Santika, walaupun hari ini berduka, cita berpulangnya almarhumah Mama tercinta, tetap semangat ya. Semoga almarhumah diterima Allah SWT dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Prinsip pokok pengertian pembangunan ekonomi ini berbicara berdasarkan pemahaman ya tentang pembangunan ekonomi ini, sebuah indikator diharapkan bagaimana untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi suatu negara ya. Nanti kita akan lihat bagaimana ekonomi negara Indonesia ya. Keuntungan utama penanda ini adalah cenderung digunakan untuk memikirkan tingkat kemajuan-kemajuan ya. Artinya saya nggak ngomong kemajuan satu poin, artinya kemajuan-kemajuan yang lebih besar ya. Oke. Atau tingkat bantuan pemerintah daerah antar daerah atau negara, dan untuk mengetahui contoh kemajuan setiap negara atau daerah, petunjuk tersebut bisa berupa fiskal, financial, sosial dan politik ya. Oke ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kita lihat poin berikutnya kawan-kawan ya. Artinya teman-teman, pada saat ini Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mendengungkan ya, menyatakan bagaimana tantangan pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 ya. Tentunya penting sekali industrialisasi ya, industrialisasi atau industri bidang industri ya, di mana pembangunan ekonomi memfokuskan terhadap kapasitas sebuah negara untuk menaikkan output ya, produktivitas yang bisa di atas tingkat pertumbuhan penduduk, serta dibarengi atau selaras ya, bersama-sama terhadap munculnya perubahan pada struktur perekonomian di bidang pertanian ke industri ya. Kita pertanian tetap dipertahankan, bagaimana pertanian ini bisa menjadi dikembangkan ya menuju ke bidang industri ya. Tentu kawan-kawan, di lain sisi pembangunan industri dipengaruhi oleh kemajuan dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya, serta politik. Betul sekali. Tentunya pembangunan ekonomi nasional yaitu suatu sistem, oleh sebab itu kebijakan sektor industri pada jangka panjang tidak sekedar dimaksudkan guna menjawab permasalahan dalam sektor industri, namun wajib bagaimana mampu menjawab permasalahan ekonomi secara nasional. Ya. Tentunya kawan-kawan, permasalahan ini diantaranya pertumbuhan ekonomi yang minim, ya, minimnya infrastruktur, adanya ketimpangan pendapatan, serta banyaknya jumlah pengangguran. Ya. Mudah-mudahan kita akan lihat bagaimana tingkat pengangguran kita, juga tingkat kemiskinan yang merebak. Persoalan ini serta tantangan dihadapi pada pembangunan ekonomi adalah suatu titik tolak pada rangka meningkatkan proses industrialisasi. Tentunya pembangunan sektor industri membutuhkan arahan serta kebijakan yang jelas ya teman-teman ya. Yang mana suatu kebijakan yakni bagaimana agar investor atau investasi industri dengan memberikan lokasi yaitu kawasan industri, sehingga kawasan
industri merupakan suatu lahan atau hamparan yang dilengkapi dengan banyak sarana, fasilitas, ya, baik berbentuk infrastruktur dasar atau infrastruktur pendukung yang akan dipakai ya perusahaan industri bersama-sama serta dikelola oleh perusahaan yang mempunyai izin usaha kawasan industri ya. Dukungan dunia industri ini kawan-kawan kita dukung ya. Artinya mengurangi pengangguran, investasi akan masuk ke Indonesia dan sebagainya ya, sehingga ekonomi kita bisa bergerak maju ya. Nah, berikutnya kawan-kawan, setelah industrialisasi, kita lihat yang kedua apa? Iya. Yang kedua adalah pertanian ya. Teman-teman, pertanian juga jangan ditinggalkan ya. Artinya bisa dibuktikan bahwa dengan berkembangnya industri berbasis non-pertanian di dunia, terutama negara yang memiliki wilayah tidak luas, akan membawa perkembangan sumber daya dari sektor pertanian ke luar sektor non-pertanian ya. Nah, Indonesia punya tanah yang sangat luas ya, alhamdulillah ya. Tentunya kawan-kawan, sektor pertanian bisa bekerja sama dengan bagus terhadap bidang-bidang lain guna bagaimana menciptakan pertumbuhan lebih cepat, menurunkan kemiskinan, serta menjaga lingkungan. Ya, bidang pertanian juga berperan, kawan-kawan ya, terhadap pembangunan selaku kegiatan ekonomi, selaku mata pencarian. Ya, penting sekali ya mata pencarian. Artinya orang-orang Indonesia bisa bekerja tidak nganggur, ya, serta selaku teknik guna melestarikan lingkungan. Ya, hal ini membuat sektor pertanian menjadi instrumen unik untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Ya, jadi industri pertama, lalu kedua pertanian, jangan ditinggalkan, tetap ditingkatkan ya. Nah, berikutnya kita lihat yang ketiga adalah distribusi pendapatan dan kemiskinan, di mana definisi distribusi pendapatan menggambarkan disparitas, ketimpangan atau menyebarnya kemajuan pembangunan suatu daerah atau negara baik diperoleh setiap individu atau dari tanggung jawab kepemilikan owner bisnis, faktor-faktor produksi di antara masyarakat ya. Kawan-kawan, saya nggak bisa pungkiri ya, bahwa kemiskinan adalah problematika kehidupan yang sudah mendunia, dalam artian isu kemiskinan telah menjadi perhatian dunia ya, dan isu tersebut pada bukan hampir ya, semua negara walaupun dampak dari kemiskinan sangat berbeda-beda ya. Tentunya kawan-kawan, kita harus mendukung pembangunan ekonomi serta distribusi pendapatan cukup merata ya. Saya ulangi, harus mendukung kawan-kawan ya. Anda sarjana manajemen ya. Tentunya negara yang berkembang bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang berlebihan dalam distribusi pendapatan, maka perlu mengetahui cara terbaik, solusi terbaik untuk mencapai tujuan tersebut ya. Jadi saya ajak kawan-kawan yang sebagai nanti calon sarjana manajemen untuk berpikir bagaimana nih ya, ekonomi ini bergerak ya. Kita bantu pemerintah kita kawan-kawan ya. Saya ulangi lagi, kita bantu pemerintah kita ya. Oke. Jika dilihat dari hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, maka terdapat efek kebijakan dan program-program yang melibatkan aspek non-pendapatan. Ya. Dengan cara kita bisa identifikasi 4 area yang luas dari kemungkinan intervensi kebijakan pemerintah yang sesuai dengan 4 elemen utama berikut dalam penentuan distribusi pendapatan negara berkembang. Ya. Nanti saya akan berikan 4 elemennya ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Ya. Nah, setelah itu kita lihat pertumbuhan penduduk ya. Artinya pertumbuhan penduduk, pandangan pertumbuhan penduduk adalah dari pandangan Dollar and Kray menyatakan pembangunan kelak membawa manfaat yang lebih besar untuk masyarakat miskin ya. Artinya memajukan masyarakat miskin apabila pembangunan dipadukan pendekatan implementasi hukum, disiplin fiskal, ya, penerimaan terhadap perdagangan dunia dan sistem penghapusan kemiskinan ya. Dengan cara ini, bagaimana kita mengatasi masalah ketidakseimbangan dan kemiskinan, serta untuk menginspirasi pembangunan, diperlukan seperangkat kebijakan yang saling mendukung, yaitu menggabungkan 4 komponen. Ya. Tadi 4 komponen ya, yang harus Anda perhatikan, antara lain pengurangan variabel distorsi harga, faktor ya, pengurangan variabel distorsi harga faktor, itu yang pertama. Kedua, bagaimana mencapai perubahan struktural pada distribusi aset, pengaruh akses pendidikan, sekali lagi akses pendidikan sangat penting kawan-kawan, yang disertai kebebasan demi mendapatkan penghasilan. Ya, oke ya, akses pendidikan penting disertai
kebebasan demi mendapatkan penghasilan. Ketiga, bagaimana pengembangan distribusi pendapatan lebih lanjut bagi golongan ekonomi kuat, ya, dijalankan dengan kebijakan perpajakan atau atas pendapatan, serta nilai kekayaan sementara bagi golongan ekonomi yang lemah, harus kita bantu ya, ekonomi lemah, sekali lagi harus kita bantu, dilakukan dengan penyediaan tunjangan finansial, juga barang serta jasa dan konsumsi ya. Lalu keempat adalah bagaimana memperluas peningkatan inovasi dan kemajuan, ya, pemasangan yang menyoroti pada pemberian fasilitas perawatan medis, ya, kesehatan, kawan-kawan, penginapan, ya, pelatihan atau training dengan harga terjangkau, ya, lalu perbakan sarana pertanian, dan bagaimana Anda juga membantu membuka lapangan usaha. Ya, ini penting ya. Jadi ada 4 hal: pengurangan variabel distorsi harga, kedua mencapai perubahan struktural pada distribusi aset. Aset harus disebar ya, jangan hanya di satu daerah, kawan-kawan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo mengembangkan ekonomi ke Indonesia Timur dengan membangun ibu kota baru, ibu kota Nusantara, itu sangat bagus. Lalu pengembangan distribusi pendapatan, ya, nomor 3, kawan-kawan. Nomor 4, bagaimana memperluas peningkatan inovasi dan kemajuan pemasangan dengan memberikan fasilitas kesehatan, penginapan, pelatihan terjangkau, ya, membantu para petani, dan juga membuka lapangan usaha. Ini harus kawan-kawan pikirkan juga ya, sebagai calon-calon sarjana manajemen ya, apalagi nanti kalau Anda di pemerintahan ya, oke ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat lebih lanjut ya. Iya, oke. Setelah pertumbuhan penduduk. Oke ya. Ya, selamat datang Bang Muhammad Rifki Syaroni ya. Lalu perubahan demografi ini kawan-kawan ya. Artinya tantangan demografi. Oke. Tantangan demografi negara Indonesia mempunyai modal yang cukup guna bagi sebagai bangsa maju ya. Di tahun 2045 serta termasuk ke dalam 5 negara dengan GDP tertinggi kawan-kawan ya. Kita harus punya optimis ya, 2045 negara Indonesia nomor 5 dengan GDP tertinggi dengan jumlah penduduk 319 juta jiwa ya, apalagi kaum-kaum muda yang produktif seperti Anda ya. Yang mana 47%-nya adalah produktif, 73% penduduk akan menjalani urbanisasi, dan 70% penduduk merupakan masyarakat ekonomi menengah ya. Tentunya kawan-kawan, menurut Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nasara, Menteri Keuangan dari Jepang pada Tokyo di forum polisi fiskal ya pada tanggal 21 November 2009 di Jepang, menyatakan negara maju 2045 termasuk Indonesia memerlukan syarat yaitu kesiapan infrastruktur ya, sarana infrastruktur kawan-kawan ya, SDM berkualitas. Saya ingatkan lagi, SDM berkualitas kawan-kawan ya. Ini saya bukan sekedar omong-omong doang ya. SDM berkualitas sangat penting ya. Kesiapan teknologi kawan-kawan. Ya, Anda harus bisa ya kawan-kawan ya. Kedua, bagaimana perencanaan yang terinteraksi ya, ada interaksi terhubung dengan daerah-daerah, dan kebijakan ekonomi yang kredibel. Berikutnya peningkatan penduduk usia produktif, termasuk kawan-kawan Anda sekarang nih ya, generasi milenial ya, masih 20, 21 ya, 20 tahun kemudian masih 41, 42 kawan-kawan ya. Karena usia produktif ya, dan posisi demografik dividen yang menguntungkan ya, ada keuntungan ya, mendatangkan tantangan tersendiri bagi Indonesia, yaitu kualitas pekerja yang rendah dan mismatch di pasar tenaga kerja ya. Ini penting sekali kawan-kawan. Sehingga saya selalu ulang-ulang mengatakan pentingnya kawan-kawan ya, agar bagaimanapun kualitas kita ya sebagai calon sarjana harus ditingkatkan ya. Lalu menurut Bapak Wakil Menteri, untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia memfokuskan, prioritaskan investasi pada pengembangan sumber daya manusia, kawan-kawan. Ini saya katakan apa adanya ya, baik dalam konteks bagaimana meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia, ya, melalui pembangunan sektor kesehatan dan sektor pendidikan ya. Kesehatan dan pendidikan yang sangat penting ya. Bagaimana sekarang pemerintah juga menyiapkan SDM Indonesia sebagai penggerak utama pembangunan, khususnya Anda generasi muda kawan-kawan ya, yang siap menghadapi tantangan knowledge economy atau industri 4.0 ya.
industri 4.0. Nah ini kita udah siap apa belum ya? Tapi saya yakin mahasiswa-mahasiswa saya pasti siap ya, sukses. Itu harapan doa saya ya. Amin ya. Nah, kita perhatikan bagaimana dengan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Bagaimana kita membangun ekonomi nasional Indonesia, kerja bersama membangun ekonomi nasional ya Indonesia. Ini pada tahun RAPBN 2018 ya dengan beberapa asumsi dasar diarahkan pertumbuhan ekonomi 5,4% ya, sudah bagus ya. Ya, memang belum dikatakan bagus tapi udah ada usaha yang bagus ya. Lalu laju inflasi 3,5% ya, sudah bagus ya. Lalu nilai tukar 2018 ya 13.500 rupiah US dollar, ekonomi stabil. Harga minyak mentah Indonesia 48 US dollar per barel. Lifting minyak adalah 800.000 barel per hari, kawan-kawan nih ya. Oke ya. Surat pembenaran negara adalah 5,3%. Ya. Lifting gas barel per hari adalah 1,2 juta barel per hari. Sehingga target pembangunan 2018 ya, 2023 saya belum tahu ya. 2023 saya arahkan lebih bagus. Artinya tingkat pengangguran kita lihat kawan-kawan ya, artinya 5,53% ya. Artinya sekitar 5% ya kawan-kawan ya. Lalu angka kemiskinan adalah 9,5 sampai 10% ya. Alhamdulillah ya. Gini rasio pendapatan sudah merata yaitu 0,38%. Lalu indeks pembangunan kita semakin meningkat kawan-kawan 71,50 ya. 71,50. Ini kerjasama kerja membangun ekonomi nasional Indonesia yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ya. Jadi kawan-kawan saya ingatkan, tingkatkan kualitas Anda, tingkatkan kualitas Anda ya. Saya tidak sungkan-sungkan melalui YouTube ini pendidikan baik dari pengalaman pekerjaan dan keahlian Anda ya dalam mengikuti berbagai kursus, penting sekali kawan-kawan ya. Lalu berikutnya kawan-kawan, kita lihat bagaimana strategi pembangunan pemerintah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tahun 2023 ya. 4 strategi pemerintahan kejar pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, oke? Ya. 4 strategi pemerintah kejar pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 di mana pemerintah siapkan sejumlah strategi kejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% di tahun 2023 meskipun perekonomian dunia dalam ketidakpastian ya, tapi kita tetap optimis ya. Sekali lagi kita harus optimis ya. Pertama adalah sektor manufaktur, industri menjaga demand serta melakukan tindak lanjut hilirisasi dan juga pengembangan ekosistem sektor manufaktur ya. Lalu berikutnya larangan ekspor dengan tetapkan kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan berlaku Juni 2023 kemarin tahun lalu karena sebagian besar kebutuhan alumina ya, kebutuhan bauksit akan ini masih impor ya. Jadi kita menggunakan bauksit ini untuk kebutuhan dalam negeri. Lalu berikutnya sektor real ya, tingkatkan kinerja industri orientasi ekspor yang semakin berdaya saing ya, berdaya saing itu kita menjaga kualitas ya. Ingat ya, menjaga kualitas produk kita. Dengan 3 primadona ekspor yaitu primadona ekspor Indonesia yaitu nikel, kelapa sawit dan batu bara ya. Alhamdulillah kelapa sawit kita menduduki peringkat pertama ya. Peringkat pertama di dunia ini ya. Dalam pangsa perdagangan kelapa sawit ya. Ini suatu hal yang menguntungkan ya bagi pertumbuhan ekonomi kita. Lalu berikutnya valuta asing, yaitu pemerintah pertimbangkan untuk merevisi periode menahan falas dan saksi devisa hasil ekspor THE ya. Nah, ini kawan-kawan ya. Sektor manufaktur, industri ya kita harus jaga, larangan ekspor ya. Jadi kita bahan mentah ini kita olah ya, kita gunakan sebaik-baiknya. Lalu sektor real, tingkatkan kinerja industri ya. Tingkatkan kinerja produktivitas Anda sebagai karyawan di perkantoran atau di pabrik ya.
Dan Anda harus juga bisa bagaimana menciptakan produk-produk yang semakin berdaya saing ya. Sekarang produk kita sudah oke, yaitu nikel, kelapa sawit, dan batu bara ya. Lalu pemerintah pertimbangkan untuk merevisi periode menahan falas dan sanksi devisa hasil ekspor ya. Ini dari iNews ID ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo sudah sangat baik ya. Tinggal bagaimana kita ya meneruskan legacy pembangunan ini agar berjalan dengan baik, sustainable dan berlangsung dengan sangat baik ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, perhatikan lagi kawan-kawan ya. Artinya ya ekonomi Indonesia dalam global dunia, di mana ekonomi Indonesia di tengah dunia, kita lihat rata-rata surplus defisit fiskal pemerintah Indonesia secara umum PDB sepanjang 2008 sampai 2017 kawan-kawan ya. Kita perhatikan ya, Singapura plus, Arab Saudi plus, Jerman 1,09, Jerman Jerman 0, minus ya 0,63, Rusia minus 1,41, Tiongkok minus 1,45, Indonesia minus 1,71 ya. Sedangkan yang defisit Inggris ya bisa kita lihat minus 6,12 ya, artinya ya minus masih di kisaran minus 1,71 ya. Artinya teman-teman ekonomi kita sangat baik ya kawan-kawan ya. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Apalagi teman-teman kita yang kerja di perbankan, di bidang finance, tolong kasih semangat kepada konsumen Anda. Nih, penting sekali bahwa ekonomi kita sangat bagus kawan-kawan ya. Lalu rata-rata pertumbuhan ekonomi dekade ya, terakhir rata-rata sepanjang 2008 sampai 2017, nanti baca lagi kawan-kawan ya. Ini saya kasih slide ini slide yang berkualitas ya kawan-kawan ya. Tiongkok 8,27 pertumbuhannya. India 7,48 ya. Vietnam 6,01, Indonesia 5,65 ya. Berarti Indonesia ini peringkat keempat kawan-kawan ya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di tengah dunia ini ya. Tiongkok nomor satu, India. Masukin ya, kirimnya ya. Oh, gua lu agar ih. Oh, mohon di mute kawan-kawan ya. Vietnam nomor 3, Indonesia nomor 4. Alhamdulillah ya kawan-kawan ya. Syukur kepada Allah SWT. Indonesia peringkat keempat dunia kawan-kawan ya. Lalu kita lihat bagaimana yang terendah pertumbuhan ekonomi. Ternyata yang rendah itu Uni Eropa 0,86, Jepang 0,55 ya. Ini ya. Lalu kita lihat kontribusi terhadap pertumbuhan global ya, yaitu Tiongkok 35,2% ya, pertumbuhan global ya. Amerika memberikan kontribusi 17,9%, India 8,6%, zona Euro 7,9%, dan Indonesia 2,5 ya. Berarti Indonesia peringkat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan negara Iran 1% ya, Rusia 1%. Negara lainnya ya 13,7 ya. Masih berarti Indonesia sangat diperhitungkan ya, memberikan pertumbuhan global di peringkat 1, 2, 3, 4 ya, peringkat 4 ya. Lalu rasio utang terhadap PDB 2017 ya, Jepang 24,03 ya, Singapura, Amerika, Prancis, Indonesia di 28,98% ya. Ini peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, 14 ya. Artinya rasio utangnya masih bisa kita ini ya, masih bisa kita jaga kawan-kawan ya. Nah, teman-teman, kita akan lihat bagaimana berikutnya. Tugas studi kasus ketiga kawan-kawan ya. Pertama sudah, kedua sudah ya. Pertama baru saya lihat Sirian ya. Saya belum kasih jawaban ya. Kawan-kawan, pada pertemuan ini kita telah mempelajari permasalahan ekonomi dunia dan Indonesia ya dalam mata kuliah ekonomi pembangunan ya. Tentunya saya ingin Anda harus menjelaskan permasalahan ekonomi pembangunan di Indonesia yang masih menjadi dasar permasalahan yang belum terselesaikan dari Bapak Presiden pertama Bung Karno sampai Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang
yang pemerintah Indonesia harus selesaikan sampai Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia ya. Bagaimana nih ya teman-teman, bagaimana kita bisa menuju kekuatan ya, kekuatan ekonomi nomor 4 ya tahun 2045 ya. Jelaskan secara mantap ya 7 alasan yang harus diselesaikan segera, yang harus diselesaikan, apa yang harus dibenahi ya. Jelaskan dengan mantap dan berkualitas ya. Jadi teman-teman tolong berikan pendapat Anda ya agar kita masuk ke tahun 2045 menjadi negara kekuatan terbesar nomor 4 dunia ya. Dari segi kekuatan ekonomi, kawan-kawan ya. Nah, berikutnya 3B, kita telah mempelajari 4 strategi pemantapan. Tadi saya sudah tayangkan ya, 4 strategi pemantapan ekonomi 2023 yang telah dicanangkan atau digaungkan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Berikan pendapat pandanganmu secara lengkap dan berkualitas, jelaskan secara mendetail ya. Oke ya. Tugas studi kasus saya harapkan kerjakan dengan baik ya, tidak asbun, tidak asal-asalan ya. Saya ingin Anda kerjakan dengan baik ya. Ini tugas 1, tugas 2, tugas 3, terakhir nanti tugas studi kasus keempat ya. Jadi mohon kerjakan dengan baik dan saya akan tegur Anda. Jadi apa yang Anda kirim saya tidak akan ada perbaikan lagi ya. Selanjutnya dosen berhak tegur Anda jika Anda memberikan tugas yang kurang berkualitas ya. Nah, kawan-kawan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan ini, pertemuan kita di akhir bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Minal aidin wal faizin. Semoga di hari fitrah kita mencapai hari kemenangan bagi keluarga kita, bagi Indonesia, dan kita sebagai lulusan-lulusan terbaik, sarjana manajemen, selalu memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Ya, salam sukses, kita sukses dan berhasil untuk Indonesia, teman-teman ya. Baik, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati atau memberikan barokah langkah masa depan gemilang Anda dan kita semua serta keluarga besar STIGI Jakarta. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, kita sudah melebihi 35 menit ya. Saya akan stop dulu kawan-kawan ya. Mohon open kamera. Saya akan absen kawan-kawan. Ya, saya akan buka kamera saya. Oke. Ya, terima kasih Bang Prasetyo Rahardi ya, Bang Irwanto ya, Bang Firdaus ya, Bang Niko, Bang Krismandi Chandra ada di kampus ya. Terima kasih. Semangat terus ya. Saya selalu memberikan kepada teman-teman tetap semangat. Bang Rory dan Rian Santia ya. Rian Santia tetap semangat ya. Walaupun hari ini berkabung, saya harapkan Anda tetap semangat ya. Saya bentar lagi saya ini ya, saya ini dulu ya. Saya foto dulu sebentar kawan-kawan ya, sabar ya. Bang Muhammad Rifki ya. Oke ya. Bang Muhammad Rifki Syaroni tetap semangat ya. Lagi buka bersama ya, bersama kawan-kawan dan saudara-saudara tercinta ya. Akhir kata saya sekali lagi ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin karena kita akan bertemu sesudah Lebaran menuju hari menuju arah kemenangan bagi bangsa Indonesia, bagi umat muslim di Indonesia dan juga bagi keluarga besar STIGI. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang Yogi. Ya, terima kasih. Sukses selalu ya. Terima kasih. Tetap semangat. Sukses selalu. Kawan-kawan. Minal aidin wal faizin. Terima kasih.